Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada ka'urjunil qadim wassalatu wassalamu ala nabiyyin mala'al afaqa nura ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala basyira wa nadhira wa badran munira sayyidina Muhammadin alladhi qala Allah fi haqqihi laulaka lamma khalaqtul aflaq wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumin la yanfa'u fihi auladu wala amla. Amma ba'du. Para pecinta ilmu falak yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini insya Allah kami akan membahas seputar masalah ijtima atau konjungsi bulan dan matahari yang tertera di dalam kitab Irsyadul Murid karya Syekhina Syekh Ahmad Ghazali Fathullah Madura taghammadallahu birahmatih wa nafa'allahu bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhihim naf'an aman mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in amin. Apa itu ijtima? Ijtima atau konjungsi dalam kitab Irsyadul Murid Sahifah 82 huwa iqtiranul qamar bisyamsi fi mawdi'in wahidin min falakil buruj. Ijtima atau konjungsi di sini adalah konjungsi geosentris. Adalah iqtiranul qamar bisyamsi, berbarengannya bulan dengan matahari fi mawdi'in wahidin, pada garis bujur yang sama, min falakil buruj, dari lintasan rasi-rasi bintang. Yakni ijtima itu suatu peristiwa ketika bujur ekliptika bulan sama dengan bujur ekliptika matahari. Bujur ekliptika bulan sama dengan bujur ekliptika matahari. Ini tatkala seorang pengamat, yakni kita, diandaikan berada di pusat bumi di sini. Fa'idza ijtama'a waqtarana yakunu al-qamaru bainana wa baina syamsi. Lalu jika terjadi ijtima bulan dan matahari, waqtarana, bulan dan matahari keduanya berbarengan, yakunul qamar, maka bulan berada antara kita dan matahari. Li'annaha ala minhu, karena matahari lebih tinggi daripada bulan. Ini matahari, ini bulan contohnya. Fayakunu nisfu al-mudlim muwajihan lana fala nara min dawihi syai'an. Maka separuh bulan, ini separuh bulan yang gelap itu menghadap ke kita yang di bumi. Fala nara min dawihi syai'an, dan kita tidak dapat melihat cahaya bulan sama sekali. Selanjutnya, wala yakunu dzalika illa fi akhir syahril arabi. Kayak kejadian seperti ini, yakni ijtima, konjungsi bulan dan matahari, tidak akan terjadi kecuali di akhir bulan Hijriah. Wa yu'abbaru anhu bi maulidis syahril jadid. Ijtima ini disebut juga dengan maulidis syahril jadid, kelahiran bulan baru. Wal ijtima'u yaqa'u fi anin wahidin minaz zaman. Ijtima terjadi hanya satu bulan satu kali. Wala yata'adadu, dan ijtima tidak akan berbilang. Yakni dalam satu bulan ijtima tidak akan terjadi beberapa kali. Bita'adudin nawahi wal buldan, dengan sebab berbilangnya atau berbedanya suatu daerah dan negara. Li'annahu la yakhtalifu bi ikhtilafil murud,
Karena ijtima, maksudnya waktu ijtima, tidak akan berbeda dengan sebab berbedanya garis lintang, wal atwali dan garis bujur. Katulu'i seperti terbit matahari, wal gurubi dan terbenam, wal zawali dan tergelincirnya matahari. Kalau tulu, guru, dan zawali ini bisa berbeda dengan sebab berbedanya urud dan atwal, lintang dan bujur tempat. Wa innama yakhtalifu, dan ijtima bisa berbeda biikhtilafil atwal faqat, dengan sebab berbedanya bujur tempat saja. Fa'idha furido waktu ijtima'ihima binisbati li Indonesia, jika dikira-kirakan waktu ijtima bulan dan matahari dinisbatkan untuk Indonesia fi saati 12 naharon, pada pukul 12 siang, fatakunu hadhil lahdatu binisbat, maka terbukti waktu ini yakni jam 12 siang dinisbatkan lima katal mukarromati, untuk Makkah Mukarromah. Masalan seumpamanya ia as-saatu 8, waktu jam 12 ini adalah jam 8 dinisbatkan untuk Makkah Al-Mukarromah. Wa bin nisbati li Greenwich as-saatu 5 subahan, dan dinisbatkan untuk daerah Greenwich jam 12 siang di Indonesia ini adalah jam 5 pagi atau jam 5 subuh. Summa idza ba'uda al-qamaru anisyamsi, lalu jika bulan menjauh dari matahari, binal maghribi dari arah barat, di jihati syarqi menuju arah timur, bisnatai asyarata darjatan dengan nilai 12 derajat, mala ilaina maka condong kepada kita ba'du nisbihi al-mudi'u, sebagian dari setengah rembulan yang terang, wahwa al-a'la, sebagian dari setengah rembulan yang terang yang condong kepada kita adalah bagian yang paling atas. Li'ana syamsa fauqahu, karena matahari berada di atas rembulan. Fanaro torfan minhu ba'da gurubiha, maka kita bisa melihat sebagian dari rembulan ba'da gurubiha, setelah terbenamnya matahari. Wahwa al-hilal, sebagian dari setengahnya rembulan yang terang itu adalah hilal, yakni bulan sabit. Nah, kira-kira di sini ya, hilal yang baru. Di sini contohnya. Wa kullama izdada bu'duhu izdada dau'uhu, tatkala semakin bertambah jarak jauh antara bulan dan matahari, izdada dau'uhu, maka semakin bertambah cahaya rembulan. Contoh ini, semakin bertambah cahaya rembulan, yakni hilal mutazayyid, hilal yang bertambah cahayanya. Hatta idza sara al-bu'du bainahuma salasata burujin, sehingga jadi jarak antara rembulan dan matahari itu 3 buruj, yakni 90 derajat. Mala ilaina nisfu al-mudi'u, maka bakal condong kepada kita, bakal condong setengah dari rembulan yang terang. Payuro kanisbi adairo, maka bisa dilihat rembulan seperti setengah lingkaran. Contohnya, wakila lahu hinaidin atarjul awal, maka dikatakan tatkala rembulan dan matahari berjarak 90 derajat, dikatakan itu adalah tarjul awal, yakni seperempat pertama. Ini tarjul awal seperempat pertama.
Wa idza ba'uda anha bisitati burujin, tatkala rembulan semakin jauh jaraknya dari matahari dengan mencapai 6 buruj, yakni 180 derajat, 180 derajat, mencapai 6 buruj. Faqad qabalaha, maka rembulan beroposisi dengan matahari. Wasorat al-ardu bainahuma, maka bumi berada antara bulan dan matahari. Wa yakunu nisfuhu al-mudi'u muwajjihan lana bi kamalihi, maka setengah rembulan yang terang ini menghadap ke kita yang ada di bumi secara sempurna. Wa yuqalu lahu badrun, rembulan yang menghadap ke bumi secara sempurna dikatakan ini adalah badrun, bulan purnama. Ini bentuk sempurnanya kalau dilihat dari bumi. Wahwal musamma bil istiqbal, bulan dan matahari saat beroposisi itu dikatakan adalah istiqbal. Fa'idha inharofa anil muqabalati, lalu di mana-mana rembulan berbelok dari asalnya beroposisi dengan matahari, bulan berbelok ke sini. Wa akhoda yaqtaribu minha, dan rembulan mulai mendekati matahari. Mala ilaina syai'un min nisbihi al-mudlimi, maka bakal condong kepada kita sebagian dari setengah rembulan yang gelap. Ini nih, setengah rembulan, sebagian dari setengah rembulan yang gelap condong ke kita, yakni ke bumi. Summa la yazadu yatanaqasu nurhu hatta yakuna qabla syamsi bisalasati burujin. Lalu tidak henti-hentinya cahaya rembulan terus berkurang sehingga rembulan berada sebelum matahari dengan nilai 3 buruj, yakni 90 derajat. Ini tidak henti-hentinya cahaya rembulan terus berkurang sampai bulan berada sebelum matahari dengan jarak 3 buruj, yakni 90 derajat. Fayakunu kanis fi ad-dairah, rembulan ini seperti setengah lingkaran. Wa yaqulu lahu hina idin atar bi usani, rembulan yang ada sebelum matahari dengan jarak 3 buruj alias 90 derajat ini dikatakan tarbi usani, yakni 1/4 kedua. Summa yatanaqasu, lalu rembulan semakin berkurang cahayanya. Wa ya'khudhu fil qurbi minha, dan rembulan pun mulai mendekati matahari. Ila ayastatiru anna, sampai tertutup dari kita nisfuhu al-mudi'u, separuh rembulan yang terang, bil kulliyati, secara keseluruhannya. Contoh ini nih, cahaya rembulan terus berkurang sampai setengah rembulan tertutup. Setengah rembulan yang terang ini tertutup secara keseluruhan. Ini simulasinya contohnya. Ya, ini kembali lagi ke posisi muhaq, bulan mati, pada saat
ijtima, wahakada, dan begitu juga seterusnya. Nanti akan timbul lagi di sini hilal, bulan baru. Itu adalah proses fase-fase rembulan. Wa konta kororo annal musamma bil hilal, dan sudah menjadi ketetapan bahwa sesungguhnya yang disebut dengan hilal adalah mata walada fijir minal qamar minan nuri, cahaya yang lahir dari bentuk rembulan, li awali lailati minasyahri, untuk malam pertama di awal bulan, wakada, dan begitu juga masih dikatakan hilal fil lailataini, 2 hari ba'daha setelahnya. Misalkan tanggal 2, tanggal 3 bulan Hijriah kita ru'yat, setelah nanti itu masih dikatakan hilal. Tetapi itu bukan hilal untuk penentu awal bulan, tapi itu hanya hilal observasi saja. Wa ana syahru al-qamariyah al-haqiqiyah, sesungguhnya bulan qamari yang hakiki wa ma bainal istima'aini, itu adalah waktu antara 2 kali istima. Payub tadau asyahru inda lahratul istima, maka dimulainya bulan baru yakni tanggal 1 ketika waktu istima. Pamakana qoblal istima, waktu sebelum ijtima, misalkan terjadi istima jam 11 siang, waktu sebelum jam 11 siang bahwa minasyahril madi, itu termasuk bulan sebelumnya. Wa makana ba'dahu bahwa minasyahril ati, waktu setelah ijtima, setelah jam 11 lebih, itu termasuk bulan baru, yakni sudah masuk tanggal 1. Ini adalah asyahru al-qamar, asyahru al-qamariyah al-haqiqiyah. Wa amma syahru al-qamariyu asyar'iyu, adapun bulan qamari yang syar'i, payubtada'u min gurubi yaumi ru'yati, dimulainya dari terbenamnya matahari pada hari ru'yah, alladzi waqa'al ijtima qablahu, hari ru'yah yang sudah terjadi ijtima sebelumnya, ila gurubi yaumi ru'yatil lati ba'daha, sampai terbenamnya matahari hari ru'yah setelahnya. Maka faidza waqa'al ijtima, jika terjadi ijtima ba'dal ghurub, setelah terbenam matahari, misalkan terjadi ijtima pada malam Sabtu jam 7 malam, hari Jumatnya itu sudah tanggal 29 Sya'ban. Ijtimanya terjadi pada malam Sabtu jam 7. Nah, malam Sabtu itu palayanhu asyahru min tilka lailati, belum termasuk tanggal 1. Tanggal berapa? Tanggal 30. Kapan tanggal 1-nya? Bal minal lailati allati taliha, tanggal 1-nya dimulai dari malam setelahnya, yakni pada malam Ahad. Di tanggal 1 Ramadannya dimulainya malam Ahad. Maka pama'rifatu waqtil ijtima, mengetahui waktu ijtima adalah min ahamil muhimmati di hadapan, termasuk yang paling penting di dalam disiplin ilmu falak. Idbihi yu'rafu akhiru syahri, karena dengan mengetahui ijtima bisa diketahui akhir bulan. Wa awaluhu, awal bulan bisa diketahui. Wa umur hilal bisa diketahui. Wa ayyamu syahri, hari-hari dalam 1 bulan bisa diketahui. Itu faidah kita mengetahui ijtima.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis di komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.